Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya Aresti Polinda. Baik, kali ini kita akan membahas video pembelajaran tentang puisi, yaitu mengenai tentang pengertian puisi, ciri-ciri puisi, jenis-jenis puisi, dan unsur pembangun puisi. Oke, baik, langsung saja kita membahas video pembelajaran tentang puisi nih. Yang pertama yaitu pengertian puisi, ciri-ciri puisi, jenis-jenis puisi, dan unsur puisi. Di sini kita akan membahas 4 macam ya. Oke, baik. Yang pertama yaitu pengertian puisi. Puisi adalah suatu karya sastra yang dipadatkan, dipersingkat, atau diberi irama dengan bunyi yang paduh dan menggunakan kata-kata yang kias. Selanjutnya, puisi ini merupakan hasil karya sastra yang disusun dengan menggunakan kata-kata sederhana yang imajinatif sesuai dengan struktur fisik dan batin. Kemudian kita akan membahas ciri-ciri puisi, yaitu pertama menggunakan bahasa yang padat. Di sini pasti sudah jelas ya, bahwa kalau dalam puisi itu kita pasti menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Yang kedua yaitu memperhatikan diksi. Diksi ini merupakan pilihan yang kata. Jadi di dalam puisi itu pasti kita menggunakan kata-kata yang indah. Yang ketiga itu mempunyai daya imajinatif. Nah, maksudnya itu ketika kita membaca puisi, timbullah rasa imajinasi kita. Misalnya seperti tentang alam, nyiur hijau di ombak yang indah. Nah, seperti itu kan kita udah membayangkan, wah indah sekali ya alam itu, seperti itu. Selanjutnya itu ada rima. Nah, rima ini yaitu pengolahan bunyi, di mana cara kita membaca puisi itu menggunakan bunyi seperti ada pola A, A, B, B, dan sebagainya. Dan yang selanjutnya itu ada irama. Nah, irama ini juga berkaitan dengan sang pembaca puisi itu. Bagaimana cara kita membaca puisi yang bagus dan enak didengar. Terakhir yaitu memperhatikan bentuk tipografi. Nah, memperhatikan bentuk tipografi ini merupakan perwajah dari puisi itu sendiri. Misalnya ada rata kanan, rata kiri, atau tengah, itu termasuk perwajah dari puisi itu sendiri. Itulah ciri-ciri puisi. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis puisi. Nah, jenis-jenis puisi ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu berdasarkan zamannya dan berdasarkan isi. Yang pertama kita bahas dulu yang berdasarkan zamannya. Nah, di sini ada puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Yang membedakan ketiga ini yaitu tidak dan terikatnya puisi ini pada aturan-aturannya. Yang pertama, puisi lama. Nah, puisi lama ini merupakan puisi yang terikat pada aturan, misalnya seperti saja ABAB, kemudian tiap bait terdiri dari 4 baris, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang kedua ada puisi baru. Nah, puisi baru ini tidak terikat aturan, contohnya seperti balado, ade, setire, dan sonet. Dan yang terakhir ada puisi kontemporer. Puisi ini puisi bebas, sama seperti puisi baru tadi, tidak terikat aturan. Nah, selanjutnya kita bahas puisi berdasarkan isinya. Puisi ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada puisi naratif, contohnya ada balada, romansa. Yang kedua ada puisi deskriptif, contohnya satre, kritik sosial, impresionistik. Dan yang ketiga ada puisi lirik, contohnya elegi, serenada, dan ode.
Oke, baik. Yang terakhir kita akan bahas unsur-unsur pembangun puisi. Unsur pembangun puisi ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama unsur fisik dan yang kedua ada unsur batin. Nah, pertama kita bahas terlebih dahulu unsur fisiknya. Unsur fisik ini terbagi menjadi 6 bagian. Ada diksi, tipografi, rima atau irama, majas, kata konkret, dan imaji. Baik, kita akan bahas satu persatu unsur fisiknya. Unsur fisik puisi yang pertama itu ada diksi atau pilihan kata. Nah, diksi ini merupakan pemilihan kata-kata yang digunakan oleh penyair dalam puisi. Puisi adalah bentuk karya sastra yang padat dengan sedikit kata-kata sehingga diksi atau pemilihan kata ini menjadi sangat penting dan krusial bagi nilai estetika puisi itu sendiri. Yang kedua kita bahas yaitu imaji. Nah, imaji ini merupakan unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia seperti imajinasi penglihatan, imajinasi suara, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada kata konkret yang merupakan kata yang memungkinkan terjadinya imajinasi sehingga memunculkan imajinasi kita yaitu biasanya berhubungan dengan kiasan atau lambang. Nah, selanjutnya lagi ada irama yang merupakan alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama ini berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang bisa membangkitkan emosi sang pembaca. Dan yang kelima ada majas atau gaya bahasa. Nah, majas ini merupakan bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau sang pembaca. Untuk menimbulkan kesan, bahasa yang digunakan berupa perbandingan, pertentangan, perulangan, atau perumpamaan. Dan yang terakhir itu ada tipografi yang merupakan perwajahan adalah bentuk puisi yang dipenuhi dengan kata tepi kiri kanan dan tidak memiliki pengaturan baris. Biasanya pada baris puisi tidak selalu diawali huruf besar atau kapital serta tidak diakhiri dengan tanda titik. Dan yang terakhir kita akan membahas unsur batin puisi. Yang pertama ada tema. Tema ini merupakan ide pokok dari sebuah puisi. Misalnya temanya itu ada sosial, kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, alam, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada rasa. Rasa ini merupakan sikap penyair terhadap permasalahan yang terdapat dalam puisi. Misalnya kita merasa terharu, sedih, dan semangat yang menyala, itu maksud dari unsur rasa. Dan yang ketiga ada nada. Nah, nada ini merupakan sikap penyair terhadap pembacaannya. Nah, di pembacaannya ini dia bisa membacakan puisi dengan nada tinggi atau dengan nada rendah. Nah, yang terakhir itu ada amanat. Amanat ini merupakan pesan yang terkandung dalam puisi. Misalnya saja pesan yang terkandung dalam puisi ini adalah pesan moral, kita harus tetap patuh kepada orang tua dan lainnya. Mungkin itu saja pembelajaran puisi kita pada video kali ini. Halo teman-teman, baik, di sini saya akan memberikan satu contoh karya puisi yang saya buat sendiri, yaitu yang berjudul Kemerdekaan di Tengah Pandemi. Indonesia, tanah airku tercinta. Tak terasa 76 tahun telah merdeka.
Tapi kini tahun 2021 sangatlah berbeda. Kau sedang berjuang melawan pandemi yang tak kunjung usai. Mari kita bersama mencegah wabah COVID-19 ini. Semoga lekas sembuh bumi pertiwiku dari wabah COVID-19 yang selalu menghantui ini. Niatku, cita-citaku hanya untuk negeriku tercinta, Indonesia. Itulah video pembelajaran puisi kita pada kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.